Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam Mesbah Doa Pagi hari ini, di hari pertama di minggu yang keempat. Kita bersyukur walaupun waktu berjalan seperti cepat, saudara. Waktu sudah berlalu buru-buru, saudara. Biarlah kita pagi hari ini lebih dalam lagi, lebih dekat lagi mengasihi Tuhan sebelum kita akan menghadapi semua kehidupan yang kita harus selesaikan. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh Tuhan Yesus ada di dalam Tuhan. Oh Bapa, persekutuan dengan Engkau bersama dengan anak-anak-Mu di Mesbah Doa Pagi kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami percaya Tuhan yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan kami percaya Tuhan sembuhkan. Terlebih roh kami tetap menyala-nyala untuk menyambut Engkau pagi hari ini, untuk dengan kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita apapun yang hari ini Tuhan terjadi, kami serahkan padamu. Kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Begitu berkati Mesbah Doa Pagi ini Tuhan, supaya setiap jemaat-jemaat-Mu, ya anak-anak-Mu ya Tuhan, mendapatkan kemenangan, kekuatan yang baru di dalam persekutuan kami dengan-Mu. Kami tidak izinkan iblis mengganggu Mesbah Doa Pagi kami, mencuri hati pikiran kami jauh Tuhan daripada perkenanan-Mu. Kami ikat patokan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap ku berkata Engkau baik Tuhan Yesus, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kadang ku rindu menyenangkan hati-Mu, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan kembali, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan pada pagi hari ini, hanya Engkau Yesus yang kami pandang. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku dapat ku membalas kasih-Mu, amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
ucapan syukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kau selamatkan hidup kami, Kau ampuni segala dosa-dosa kami, Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku, ku melupakannya. Hanya Yesus yang ku sembah, ku pandang. Oh, hanya Engkau Tuhan Yesus. Ya Ramanaya Sande, Ya Ramaya So. Terima kasih Bapa, Kau maha baik, Kau maha hidup Tuhan. Kau ada di dalam kehidupan kami, baik waktu pagi, waktu siang dan malam. Untuk itu kami tidak mau takut apapun yang terjadi. Kami tidak mau khawatir akan hidup ini Tuhan. Kau sudah selamatkan hidup kami. Kau sudah tebus kami dengan Tuhan darah-Mu Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Dan kalaupun Tuhan kami boleh mengalami hari ini Tuhan, oh macam-macam kehidupan, kami yakin kalaupun ada tantangan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam gelap pun Kau ada, di dalam apapun, keadaan apapun Kau ada di dalam hidup kami. Untuk itu kami hanya percaya, mengandalkan Engkau, tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Terlebih apalagi kami khawatir dan takut. Kami tanggalkan semua beban-beban kami dan segala dosa-dosa, dosa kelemahan, dosa kekhawatiran, dosa ketakutan. Kami serahkan, kami hanya tanggalkan di bawah kaki-Mu. Biar hanya Tuhan Yesus yang menjadi pusat perhatian hidup kami, dan kami pasti akan menang. Terima kasih Bapa, dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu sehingga kami boleh merasakan Tuhan kesegaran kekuatan di dalam Engkau. Haleluya. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Ya Tuhan, haleluya Bapa. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan, Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Oh amin, Kau ada selalu dalam hidup kami. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Oh, bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa.
Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami, iman kami kepadamu, sehingga kami dapat tetap kuat dan teguh di dalam Engkau di tengah-tengah kehidupan pergumulan kami sehari-hari. Biar kami boleh mengalami kemenangan ya Tuhan, oleh karena iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, temanya adalah jangan khawatir terhadap apapun juga ya. Nah, inilah firman Tuhan di dalam Matius 6 ya, ayat yang ke-25 kita akan baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan janganlah kita khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan, minum, dan saudara pakai ya. Dan Tuhan melanjutkan, dikatakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu ya. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, kita tidak boleh khawatir akan apapun juga ya, akan hidup kita, karena Tuhan katakan lihat saja burung di udara, dia tidak menabur ya, dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga ya. Saudara, ini yang firman Tuhan Yesus katakan, bahwa bagaimana kita saudara untuk kita boleh mengalahkan segala kekhawatiran hidup yang seringkali saudara yang melanda ya pikiran kita akan apa yang kita makan minum ya. Bicara tentang hal-hal yang lahir ya saudara, kehidupan yang menjadi kebutuhan kita ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa lihat burung di udara Tuhan pelihara, lihat bunga bakung di ladang ya, Tuhan pelihara, Tuhan hiasi ya. Saudara, ini artinya bahwa hal yang pertama, bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran kita, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan ya. Saudara, yang pertama adalah percaya akan pemeliharaan Tuhan ya. Kalau Tuhan pelihara burung-burung di langit ya, saudara, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Demikian juga Tuhan pelihara bunga di padang. Firman Tuhan katakan ya di ayat yang ke-20 ya, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal, namun aku berkata Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya ya. Saudara, bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran yang seringkali saudara melanda pikiran kita ya. Firman Tuhan katakan tadi, Yesus katakan kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jikalau burung di udara saja saudara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan juga pelihara ya. Saudara,
terlebih kita manusia yang jauh lebih berharga daripada saudara burung ataupun rumput di padang, ya. Ini yang firman Tuhan katakan, percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya, ya. Saudara, karena firman Tuhan katakan dengan kekhawatiran saudara kita tidak dapat menambahkan sehasta saja, ya, pada jalan hidup kita, ya. Di dalam ayat yang ke-27 katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, ya. Saudara, dengan kekhawatiran saudara tidak akan dapat saudara sesuatu, ya, kita alami, ya, musisat saudara kita mengalami kuasa Tuhan ataupun dapat memperpanjang hidup kita, ya. Karena apa? Karena memang saudara Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, ya. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya, ya. Itu yang sebagai kuncinya, ya. Karena di dalam surat Yakobus katakan bahwa orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya, ya. Saudara, kita harus percaya, ya. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman-Nya, ya, saudara, janjinya. Ya, saudara, oleh karena itu, saudara, pada saat kekhawatiran itu melanda hati dan pikiran kita, kita harus menguatkan hati, ya, memegang teguh firman Tuhan. Saudara, kalau iblis menaburkan benih-benih kekhawatiran, ketakutan dalam hati dan pikiranmu, tolak itu dan perkatakan firman Tuhan, ya. Saudara, ya. Hal yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan, ya. Apa firman Tuhan? Tuhan, saudara, berkata bahwa jangan kamu khawatir, Tuhan pelihara hidup kita, ya. Saudara, apakah firman Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa apabila engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Saudara, imani itu, ya. Karena memang saudara, manusia memang bisa khawatir, termasuk saudara dan saya. Namun kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun juga, ya. Kekhawatiran tidak dapat saudara, tidak dapat kita mengalami musisat, ya, atau kemenangan, ya. Bahkan kekhawatiran itu membuat hati kita tidak tenang dan kita tidak mungkin mengalami kuasa Tuhan, ya. Karena Yesus mengatakan selalu, jadilah seperti yang engkau percayai, ya. Oleh karena itu, saudara, hal yang pertama bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran, yaitu kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara, ya. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan, ya. Bahwa firman Tuhan, saudara, ya dan amin, ya. Dikatakan firman Tuhan, katakan kembali di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan minum? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu, ya. Saudara, percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kita, ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semuanya, ya, apa yang kita makan, minum dan pakai. Kalau Tuhan memberikan kehidupan bagi saudara dan saya, Tuhan juga, saudara, akan memelihara hidup saudara dan saya, ya. Saudara, oleh karena itu kita harus, saudara, berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya. Perkatakan firman Tuhan, ya. Saudara, yang kedua adalah, saudara, perkatakanlah firman Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan, ya. Bukan perasaan hati kita, ya, bukan kecemasan kita. Ya, kalau kecemasan kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya.
dan Dia akan bertindak kepada saudara dan saya, ya. Saudara, yang kedua tadi perkatakan firman Tuhan, ya. Saudara, hal yang ketiga di dalam ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu, ya. Yang ketiga adalah utamakan, saudara, utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Saudara, kita harus berfokus kepada, saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, bukan fokus kepada masalah kita, ya, tetapi fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan hal-hal yang rohani dibandingkan yang jasmani, ya, karena Tuhan mau hidup kita memiliki prioritas dalam mencari Tuhan, ya. Tatkala saudara Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, maka Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria, karena ia lebih suka duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan perkataannya dibandingkan dengan Marta yang sibuk, saudara, ya, melakukan pekerjaan jasmania sehingga hatinya kesal terhadap adiknya, saudara, ya. Nah, saudara, namun Yesus katakan bahwa Maria telah memilih yang benar, ya. Saudara, bukan tidak perlu kita akan hal-hal kita mencari kebutuhan jasmani, ya, itu perlu, ya, karena kita memerlukan, saudara, kebutuhan jasmani. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, ya. Namun sebelum kita melakukan pekerjaan kita, baiklah kita duduk di bawah kaki Tuhan, ya, saudara, karena perjalanan hidup kita sepanjang hari yang akan kita lalui ditentukan pada saat kita duduk di bawah kaki Tuhan pada pagi hari, mendengarkan suara Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan sepanjang hari yang saudara dan saya jalani. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian kembali, ya, saudara. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih, ya Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan baginya mengasihinya. Percaya Tuhanku, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, amin,
bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mengajar kami untuk tidak khawatir, dengan kami percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kami memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin, memperkatakan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami mengutamakan Engkau ya Tuhan dan kerajaan-Mu di atas segalanya. Biarlah kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan setiap hari, selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu. Karena di luar Engkau Tuhan Yesus, kami gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini yang hatinya khawatir dan takut. Tuhan, kami tahu itu bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami patahkan di dalam nama Yesus segala roh kekhawatiran di dalam nama Yesus. Iblis yang mengintimidasi hati dan pikiran kami patahkan dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Saudara serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berdoa, Tuhan aku serahkan semua kekhawatiran ke dalam tangan-Mu. Saudara sebutkan apa yang membuat kau khawatir dan takut. Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia mendengarkan seruan doa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Rahman. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, biar kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dengan percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saat ini setiap kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan. Demikian juga yang masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Saudara, biarlah Engkau saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain, seperti Tuhan menerima dan mengampunimu. Dan mulai benahi hidupmu, mulai dari diri kita sendiri dan bukan orang lain. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ya Rabba ya Ramana Sandia, Ya Ramana Sandia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, bangkitkan iman-Mu. Jadilah sesuai dengan iman-Mu. Percaya kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Terima dengan iman, jadilah sesuai dengan iman-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Kau disembuhkan. Jadi sesuai dengan iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati sepanjang hari yang akan kami lalui ini ya Tuhan. Dan penyertaan Tuhan, anugerah kasih setia Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami. Ya Tuhan yang pelihara bangsa ini, terutama keamanan bangsa ini ya Tuhan. Di masa tahun politik ini dan ke depan adalah masa pemilu, supaya tetap dalam keadaan keamanan yang boleh terjaga.
dipakai kepolisian, TNI dan kepolisian Tuhan untuk dapat menjaga keamanan bangsa ini. Kami berdoa berkati Presiden kami Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan di sisa jabatan sebagai Presiden Tuhan dengan menjalankan pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Amin.